Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atsa rajulan ala sariyah, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk memimpin sariyah atau brigade, ya, mungkin satu batalion atau satu kompi begitu ya. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Lalu dia membacakan suatu surat kepada sahabat-sahabatnya di dalam salat mereka dan mengakhiri bacaan dengan qul huwallahu ahad, yaitu surah Al-Ikhlas. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka kembali pulang, mereka menceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tanyakan kepadanya, untuk apa dia berbuat demikian, ya. Kok selalu kalau sholat kemudian ditutup dengan qul huwallahu ahad, ya. Fasa'aluhu, kemudian mereka bertanya kepadanya. Faqala, maka dia menjawab, li'annaha sifatur rahman, karena surat itu mengandung sifat Allah yang maha pengasih, ya. Karena qul huwallahu ahad itu mengandung sifat ar-rahman, yaitu Allah yang maha pengasih. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku menyukai untuk membacanya di dalam sholat. Saya senang membaca surat Al-Ikhlas itu karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah ar-rahman, ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbu, beritahukan kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Jadi ini merupakan dalil bahwasanya Allah itu suka, Allah itu senang, cinta kepada orang-orang yang membaca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad itu karena dia mencintai isinya, ya. Salah satu sebabnya adalah karena di surat itu ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad ini disebut surat Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas, dan disebut surat Al-Ikhlas itu karena dikhususkan untuk menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya, ya. Jadi surat Al-Ikhlas ini ada cerita lain kecuali tentang masalah tauhid, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau disebut Al-Ikhlas karena orang yang membacanya dengan penuh keyakinan, ya, dengan penuh keyakinan, berarti dia ini telah memurnikan ketauhidannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul huwallahu ahad kan hafal ya Pak ya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, Maha Esa, tunggal Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah itu adalah As-Samad, tempat bergantung semua makhluk, semua bergantung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di situ ada nama Allah As-Samad, ya. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu tidak punya anak dan Allah itu juga tidak dilahirkan, ya. Nah, ini berbeda dengan dua kelompok ahli kitab yang meyakini bahwasanya orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah. Sedangkan orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, Isa Al-Masih itu adalah anak Allah, ya.
Padahal Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada seorang pun yang setara semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ini turunnya adalah di Makkah, maka disebut surat Makkiyah ya, surat Makkiyah karena dia diturunkan di Mekah. Kalau diturunkan di Madinah, Madaniyah ya, surat Madaniyah. Dan surat ini memiliki keutamaan yang sangat agung. Saya yakin panjenengan, walaupun saya tidak menyampaikan keutamaan surat Al-Ikhlas ini, kalau tidak salah ini the best ini. Favorit panjenengan kalau sholat mesti qul huwallahu ahad, Allahu samad ya. Tidak tahu apa karena pendek, singkat, atau karena memang cinta sekali, senang dengan qul huwallahu ahad itu ya. Tapi kayaknya yang pertama tadi kayaknya yang betul, karena pendek ya, singkat begitu ya. Tapi luar biasa ya, surat ini luar biasa ya, memiliki keutamaan yang sangat agung. Di antaranya adalah bahwa surat ini mencakup nama-nama Allah yang paling agung ya, nama Allah yang paling agung, yang mana apabila Allah Subhanahu wa taala diminta dengan nama tersebut, pasti Allah akan memberi. Kalau Allah dimintai pertolongan dengan nama tersebut, pasti Allah akan menolongnya. Pokoknya kalau dia berdoa akan dikabulkan dengan nama ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud ya, hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu an, dari bapaknya, dia berkata, sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang mengucapkan ya, dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwasanya Engkaulah yang Maha Esa, Engkau Ahad, Tunggal Esa, tempat bergantung, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alallahu bi ismihil a'zam, sungguh dia telah memohon pada Allah dengan namanya yang paling agung ya, Ismul A'zam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana apabila dia, Allah itu diminta dengan nama itu, pasti dia akan memberi, dan jika dia dimohon dengannya, pasti dia akan mengabulkan permohonannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi ya. Jadi doanya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku minta kepadamu, aku mohon kepadamu ya. Jadi kalau minta kepada Allah ini sesuai dengan apa? Sabda Nabi, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku minta kepadamu, aku mohon kepadamu, bi annaka antallahul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Jadi dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, karena Engkaulah yang Maha Esa, Engkaulah tempat bergantung, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang sebanding denganmu. Nah, baru dia mohon. Apa permohonannya? Kata Rasulullah, sungguh dia telah meminta pada Allah dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan nama itu, pasti dia akan memberi. Apabila dia dimohon dengannya, pasti dia akan mengabulkan permohonannya. Nah, ini bisa digunakan sebagai apa? Untuk berwasilah ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya tadi itu ya.
Jadi Allah itu memiliki Ismul A'zam, nama yang paling agung yaitu Allah, ya. Itu nama Allah yang paling agung, ya. Begitu. Kemudian barang siapa yang mencintai untuk membaca surah Al-Ikhlas ini, maka pasti Allah mencintainya. Ya. Jadi membaca Qul huwallahu ahad, ya. Kan kita hafal Pak kalau itu ya. Satu huruf 10 biar kemudian dicintai oleh Allah, dibangunkan rumah di surga dan sebagainya. Ya. Dan Rasulullah sering baca surat ini, ya. Pagi, sore dikirnya Qul huwallahu ahad 3 kali. Nanti malam mau tidur mengumpulkan 2 telapak tangannya dibaca Qul huwallahu ahad. Kemudian bangun subuh, sholat sebelum 2 rakaat sebelum subuh, beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu ahad. Kalau orang itu umroh atau haji setelah tawaf, sholat di belakang makom Ibrahim, itu Rasulullah membaca Qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian ketika sholat witir malam kalau 3 rakaat, termasuk diantaranya Qul huwallahu ahad. Jadi ini memang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan dia adalah sepertiga Al-Quran. Ya. Ya, kan Nabi mengatakan siapa di antara kalian yang sanggup membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Sepertiga. Karena Al-Quran 30 juz ya Pak ya. Berarti 10 juz ya sepertiganya. Terus sahabat mengatakan, siapa ya Rasulullah yang sanggup setiap malam baca sepertiga Al-Quran? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian hadis yang kedua yaitu dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dari Anas radhiyallahu an, bahwa seseorang berkata, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sangat mencintai surat ini, surat Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna hubbaka iyyaha yudkhilukal jannah. Sungguh kecintaanmu terhadap surat itu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Ya Rasulullah, sungguh saya sangat cinta dengan Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, Allah itu ahad, esa, ya. Saya cinta banget dengan surat ini. Maka kata Nabi, sungguh cintamu terhadap surat itu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Kalau kamu cinta dengan surat itu kan menyatakan Allah itu tunggal, esa, ya, ahad, ya. Itu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Berarti kamu mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu menjadikan Allah itu satu, ya. Jadi wahada syai' ai ja'alahu wahidan. Mentauhidkan sesuatu itu artinya menjadikan sesuatu itu satu. Ketika orang mentauhidkan Allah, berarti dia menjadikan Allah satu-satunya ilah yang hak disembah, diibadahi. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kata Rasulullah, cintamu terhadap surat itu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Wes, stop, tambah cinta dengan Al-Ikhlas. Siapa ya?